Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pelaku nekat mencuri motor yang kunci kontaknya masih menancap di Bangkalan. Diduga pemilik motor lupa mencabut kontak motornya. Namun pelaku akhirnya dibekuk polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV saat pelaku Supriyadi nekat mencuri motor yang kunci kontaknya masih menancap di depan toko bangunan di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Pelaku terlihat mudah menggondol dan membawa kabur motor korban. Namun berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku kemudian diburu oleh polisi. Akhirnya dalam waktu kurang dari 24 jam, Supriyadi dapat ditangkap. Pada polisi, pelaku mengaku memanfaatkan kesempatan karena korban lupa mencabut kontak motornya. Berawal dari korban memarkir kendaraannya di sebuah toko bangunan yang ada di Tanjung Bumi. Dan setelah itu ketika kembali mengecek ternyata motornya sudah tidak ada. Setelah melakukan pelaporan dari tim Polres Bangkalan mencoba, karena di situ ada CCTV, makanya dilakukan pengecekan terhadap CCTV tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata warga mengenali dari wajah TSK ini, sehingga dilakukan penangkapan di rumahnya Klebun di Tanjung Bumi. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Magetan mencapai Rp110.000 per kilogram. Tingginya harga dikeluhkan masyarakat karena sama dengan harga daging sapi. Naiknya harga cabai rawit di pasar tradisional Magetan menurut pedagang secara bertahan terjadi sejak 3 bulan ini. Dari awalnya Rp80.000 kini tembus Rp110.000 per kilogram. Meski harga cabai rawit melambung tinggi, stoknya di pasar masih tersedia. Pasalnya para pedagang mendatangkan cabai dari luar Magetan. Naiknya harga cabai rawit ini dikeluhkan pedagang karena sejak harga cabai naik, kini pembeli menurun drastis hingga berakibat pada omset. Di pinggir-pinggir ya mungkin lebih dari 100 lebih ya Bu? Iya. Sama dengan harga daging sapi kan? Iya, mungkin aja. Lainnya apa aja Bu yang naik Bu? Bawang merah Bawang merah berapa Bu? sekarang 25.000. Dari Sebelumnya 15.000. Lainnya lagi Bu apa? Apa ya? Ya ini ya cabai keriting, cabai merah, cabai hijau. Pokoknya segala cabai itu harganya mahal semua, Mas. Segala macam cabai pokoknya, jenis cabai. Selain pedagang, harga cabai rawit tembus Rp110.000 per kilogram dikeluhkan oleh pembeli. Pasalnya harga cabai kini sama dengan harga daging sapi. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Lamongan menertibkan ribuan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan di beberapa titik di Kota Lamongan. Tindakan tegas tersebut dilakukan usai imbauan kepada parpol untuk mencopot APK tak kunjung dilakukan. Tindakan tegas menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan dilakukan Bawaslu Kabupaten Lamongan. Petugas Satpol PP, Panwas Kecamatan, serta Panwas Kelurahan dan Desa menyisir setiap alat peraga kampanye yang melanggar aturan di seluruh sudut Kota Lamongan. Mulai dari taman kota hingga perempatan jalan yang banyak menjadi titik pemasangan APK. Bawaslu menertibkan setidaknya 7.000 APK yang dinilai melanggar aturan yang tersebar di 27 kecamatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Tony Wijaya, mengatakan pencopotan APK dilakukan karena imbauan penertiban kepada partai politik peserta pemilu tak kunjung dianggap angin lalu. Penertiban APK ini sesuai aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Tidak yang melanggar aturan, karena sama lihat sendiri kan tadi ada di lokasi taman. Kemudian kalau di rumah tidak masalah. Berapa titik di dalam kota ini? Kemungkinan semua sudut-sudut kota ini kita bersihkan, Mas. Berarti ini serentak di Kabupaten Lamongan? Serentak di Kabupaten Lamongan. Hari ini aja? Ya. Satu hari ini? Ya sampai selesai, Mas. Sampai selesai? Selesai. Ada berapa ribu yang rencana itu?
Apanya? Ada berapa ya ribu APK yang ditertibkan? Wah, Ratusan ada Pak ya? kalau ribuan itu sejumlah diidentifikasi daripada teman-teman TKD dan Panwascam sekitar 7.000 lebih. Berapa? 7.000 lebih. Itu dibersihkan semua nanti ya? Kita bersihkan semua Mas, yang melanggar aturan. Melibatkan siapa aja? PKD, kemudian Panwascam, juga Pol PP. Penertiban APK yang melanggar aturan PKPU akan terus dilakukan hingga jelang masa kampanye. Sesuai jadwal, masa kampanye pemilu dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Sapadi Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, jelang masa kampanye yang akan dimulai 28 November 2023, 3 calon presiden makin gencar mendekati masyarakat untuk menjaring dukungan suara. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi damai di perguruan silat di Madiun. Capres Prabowo Subianto menghadiri dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo menyapa kader dan relawan di kantor DPD PDIP Jatim. Capres Anies Baswedan menghadiri deklarasi damai di perguruan silat Setia Hati Terate di Madiun. Calon presiden nomor urut 1 ini meminta anggota perguruan silat ikut menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024 yang damai, lancar, dan sukses. Anies juga berharap semua pihak menghindari ujaran kebencian, berita hoaks, serta sikap provokatif yang bisa memecah belah keutuhan persatuan bangsa. Karena kita menginginkan pemilu yang damai, hasil yang jujur dan adil, dan PSHT memilih untuk ikut ambil bagian, ikut memantau, ikut mengawasi, ikut memastikan agar tidak terjadi kecurangan, agar pemilu hasilnya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Jadi ketika terima undangan itu, saya memilih untuk hadir langsung. Saya tidak mewakilkan, sebagai bentuk apresiasi karena PSHT ini jangkauannya seluruh Indonesia dan mereka hadir di berbagai tempat untuk mengawal pemilu. Sebagai rasa hormat, saya datang langsung dan menyampaikan apresiasi secara langsung. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan mengolah hasil kekayaan bangsa sendiri dan menghilangkan stunting dengan memberikan makan siang kepada 82 juta anak-anak dan ibu hamil. Prabowo juga sempat menyebut dirinya tidak korupsi uang sambil memperagakan seperti gerakan silat hingga mengundang gelak tawa peserta dialog. Kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat otak, kuat fisik, tulang. Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo menyapa ratusan kader dan relawan partai berlambang kepala banteng di kantor DPD PDIP Jawa Timur. Capres nomor urut 3 ini juga menegaskan dirinya bersama Mahfud MD bertekad akan menegakkan hukum dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai amanat reformasi. Program-program yang disampaikan, sampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nanti kita buat yang kecil-kecil, yang teknis-teknis, dan teman-teman menyampaikan dengan gampang. Yang kedua, tentu menceritakan Ganjar Mahfud tidak terlalu sulit. Karena dua-duanya punya komitmen yang sama untuk menjaga integritas. Dua-duanya tadi kita berbicara sama komitmen terhadap salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN. Masa kampanye dilaksanakan tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 merupakan masa tenang, di mana semua bentuk kampanye dilarang, sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Dergo Suyono dan Ari Purwanto melaporkan dari Madiun dan Surabaya. Lezatnya cita rasa mie cobek dimasak dengan bumbu tradisional di Bojonegoro. Kami kembali sesaat lagi.